Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Setelah beberapa bulan yang lalu, saya sempat nyobain TWS dari Anker, yakni Anker Liberty 4. Salah satu TWS flagship terbaru dari Anker. Sekarang, selama 1 minggu terakhir teman-teman, saya berkesempatan buat cobain varian terbaru dari Anker Liberty 4, yakni Anker Liberty 4 NC, Noise Cancelling. Siapkan popcorn kalian, video ini bakal sangat panjang karena TWS ini punya fitur segudang yang harus kita bahas. FYI, Liberty 4 NC ini baru di-launching oleh Anker Soundcore Indonesia nanti di tanggal 24 Agustus 2023 di berbagai official store Soundcore, baik di Tokopedia maupun di Shopee. Di harga launching Rp999.000 selama periode 24 sampai 31 Agustus 2023. Lengkap dengan 5 varian warna berbeda dengan garansi 18 bulan, seperti mayoritas produk Anker lainnya, teman-teman. Kebetulan unit yang ada di saya ini warna hitam ya, Velvet Black. Tapi disclaimer dulu sebelumnya teman-teman, kalau Anker Liberty 4 yang dulu saya review, saya beli pakai duit saya sendiri. Kali ini, unit Liberty 4 NC saya ini dipinjemin oleh Anker Indonesia. Dan nanti setelah review berakhir, akan saya kirim kembali ke Anker, teman-teman. Jadi ini bukan hak milik saya. Tapi, seperti video-video saya lainnya, mau unitnya dipinjemin doang, atau saya beli sendiri, atau bahkan dikirimin secara gratis, saya cuma mau terapin honest review di channel ini. Jadi ini bukan video iklan. Saya akan bahas pengalaman saya selama 1 minggu terakhir pakai TWS Liberty 4 NC ini. Dan jujur teman-teman, kalau saya boleh kasih sedikit kesimpulan nanti di akhir ya, saya bawa ke awal video sekarang. Jujur, bersama Anker Space A40 ini, Liberty 4 NC adalah TWS Anker favorit saya. Dan bahkan ada aspek-aspek tertentu yang saya lebih suka di Liberty 4 NC ini daripada di versi yang lebih mahal, Anker Liberty 4 reguler. Nanti akan kita bahas. Nah, kita mulai dari packagingnya dulu. Packagingnya cenderung mirip-mirip Anker Space A40 ya. Dia tipikal kotak yang lebih simple, bukan seperti Liberty 4 atau Liberty 3 Pro yang memang lebih lebih flagship gitu. Dan secara harga juga lebih mahal. Begitu dibuka, kita langsung disambut sama charging case berisi TWS Liberty 4 NC ini, yang bisa dibuka dengan cara klik tombolnya ini. Aduh, enak banget ini. Sensasi ngebuka tutup case-nya itu loh. Stikernya kita lepas dulu dan kita biarin TWS-nya untuk ngecharge di dalam charging case. Lanjut, di bagian lebih dasar, kita bakal temuin lembar panduan penggunaan yang jelas dan ilustratif sekali. Ada kabel charging USB-C ke USB-A yang, meskipun nggak sepanjang kabel yang disematin ke Liberty 4 versi reguler, tapi ini udah cukupan lah panjangnya. Nggak pendek kebangetan kayak kabel-kabel TWS-nya Sony. Lalu terakhir ada ekstra opsi 3 pasang eartip silikon cadangan. Pastiin kalian dapetin fit yang sesuai ya guys. Di sini kebetulan saya nggak perlu ganti ukuran eartipsnya karena by default ternyata eartips yang keluar dari box sudah cocok banget sama telinga saya. Pertama, dari segi desain, di sini charging case-nya terlihat simple, minimalis. Case-nya di sini lebih tebal daripada case-nya Anker Space A40 dan overall ukurannya ini termasuk ukuran sedang lah secara charging case maupun TWS-nya. Dia nggak yang gede banget tapi juga nggak yang kecil banget. Material utama case-nya terbuat dari plastik tapi jelas bukan plastik yang murahan. Berkat coatingnya yang agak bertekstur dan grippy. Mirip seperti material charging case-nya Anker Space A40 dan Liberty 4. Ada logo Soundcore di depan, port USB-C di bagian bawah, dan tombol pembuka case lengkap dengan mini LED untuk indikator level baterai case. Kalau LED-nya menyala lama, berarti baterai case-nya penuh. Kalau LED menyala kedip-kedip, berarti baterai sudah mulai rendah. Menilik bagian dalam dari charging case, lapisan plastik yang digunakan lebih glossy alias mengkilat. Dan TWS-nya sendiri merupakan TWS tipe stem. Sayangnya, unit Anker Liberty 4 saya sudah nggak bersama saya lagi, jadi di sini saya nggak bisa bandingin langsung ya secara ukurannya. Tapi by memory, seingat saya Liberty 4 NC ini lebih panjang stemnya daripada yang ada di Liberty 4. Seingat saya yang Liberty 4 itu stemnya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ini. Dan jelas banget ya, kalau Liberty 4 NC ini terlihat lebih besar dari Anker Space A40. Tapi menariknya, secara berat, keduanya punya berat yang mirip-mirip, sekitar 5 gram teman-teman. Dan saya tahu fitting sifatnya subjektif dan personal, tapi dengan Liberty 4 NC ini, saya bisa dapetin fit yang lebih stabil, lebih nyaman dibandingkan Liberty 4 yang reguler dulu. Jadi mau saya pakai buat jogging atau olahraga sekali
Meskipun saya ngerasain Liberty 4 NC ini lebih stabil daripada yang versi reguler. Kena keringat atau cipratan air juga nggak masalah karena Liberty 4 NC udah IPX4 water resistant. Sama seperti Liberty 4. Untuk fitur-fitur lainnya, kita langsung aja tengok aplikasinya, Soundcore, yang tersedia baik di iOS maupun Android. Pertama-tama, ada info level baterai TWS kiri kanan dan juga charging case beserta info kodek LDAC kalau LDAC-nya sedang aktif. Bila nggak ada logo LDAC, berarti harusnya TWS ini sedang pakai kodek SBC. Lalu ada pilihan mode ambient sound, mulai dari ANC, transparency, dan mode normal alias peredaman kebisingan pasif. Untuk ANC, di sini Anker sudah nyematin teknologi Adaptive Noise Cancelling terbaru mereka yang versi 2.0. Kita dikasih opsi antara mau pakai Adaptive Noise Cancelling atau atur level kekedapan ANC secara manual, atau secara manual kita menyesuaikan karakter ANC dengan metode transportasi yang lagi kita tumpangin. Fitur Adaptive Noise Cancelling di sini bisa menyesuaikan kekuatan level ANC sesuai dengan kondisi sekitar kita secara real time. Dan overall fitur ini bekerja dengan sangat baik dan responsif di TWS 1 ini. Gampangannya di sini dia bakal mengaplikasikan filter atau preset ANC yang berbeda di kondisi yang berbeda. Jadi contoh ketika saya berada di ruangan saya yang noise-nya berasal dari suara AC, ini jenis karakter ANC-nya bakal berbeda dengan ketika saya berada di jalan raya dengan banyak mobil lalu lalang. Dan di sini Adaptive ANC-nya bekerja dengan baik. Lalu tiap kali kita berganti keadaan, berganti kondisi noise, pergantian preset atau filter ANC-nya juga bakal berasa. Ada bunyi kayak ting-tong gitu, yang menandakan perubahan karakter ANC yang bakal kita dapetin. Tapi buat yang nggak suka Adaptive ANC, Anker ngasih opsi buat atur ANC-nya ke manual. Dan saya biasanya mentokin ke level 5 untuk performa yang maksimal. Tapi kalau tekanan udara di level 5 udah sangat mengganggu buat telinga kalian, kalian bisa atur sendiri ke level 4 atau level 3, sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Dan ketika saya tes ganti-gantian dengan Anker Space A40, ANC Liberty 4 NC ternyata lebih kedap dari Anker Space A40. Terutama region frekuensi tinggi dan juga frekuensi lower mid seperti suara cowok yang berat gitu ya, bakal lebih banyak yang lolos di ANC-nya Anker Space A40. Di Liberty 4 NC, region-region frekuensi tadi itu berasa bisa lebih di-muffle, diminimalisir atau di-masking lah dengan white noise. Lalu ANC di Liberty 4 NC ini juga lebih kedap daripada Anker Liberty 4 yang versi reguler yang pernah saya review dulu, dan juga lebih kedap dari TWS Anker manapun dengan fitur Active Noise Cancelling yang pernah saya coba selama ini. Nice. Juga ANC di TWS ini berasa lebih kedap dari ANC-nya Sony Link Buds S yang pernah saya coba. Meskipun tentu masih belum sekedap ANC-nya Sony XM4 atau Bose Quiet Comfort yang harganya juga 3-4 kali lipat masih lebih mahal. Tapi yang jelas poin saya di sini, untuk harga 1 juta ini ANC-nya udah top class. Berikutnya, di sini ada fitur Wind Noise Reduction yang bekerja secara responsif juga untuk mengurangi noise angin gerasak-gerusuk gitu, baik ketika di mode ANC maupun di mode transparency. Tapi sekedar pengingat di sini teman-teman ya, karena fitur Wind Noise Reduction ini bekerja dengan mengurangi sensitivitas mikrofon, otomatis ketika fitur ini aktif, ANC bakal sedikit berkurang kekedapannya, dan clarity di transparency mode juga bakal berkurang. Ada trade-off-nya di sini. Nah, sekarang untuk transparency mode di Liberty 4 NC ini kita diberikan dua opsi, mau fully transparent atau mode vokal. Mode fully transparent bakal kasih kejelasan suara sekitar secara maksimal, sedangkan kalau cuma sekedar buat ngobrol atau fokus dengerin frekuensi suara mid-range, suara orang-orang gitu ya, mode vokal lebih recommended. Ketika di mode fully transparent, kalian bakal dengerin hiss atau white noise sedikit lebih berasa di backgroundnya dibandingin di mode vokal. Karena wajar ya, di mode fully transparent, sensitivitas mikrofonnya bakal dimentokin. Tapi, well, dengan mode manapun, saya masih bisa dengan nyaman ngobrol dengan orang-orang di sekitar saya tanpa pernah sekalipun sampai harus lepasin TWS ini ketika di mode transparency. Karena secara volume, transparency mode-nya di sini cukup kenceng dan kualitasnya di sini lumayan natural, sesuai dengan keadaan sekitar saya. Waktu kita lagi pakai TWS ini di mode ANC atau transparency mode, ketika kita lepasin TWS ini, maka dia akan langsung berpindah otomatis ke mode normal alias passive noise isolation. Mungkin di sini untuk menghemat baterai kali ya, kalau pas lagi nggak dipakai. Oke, berikutnya kita bisa atur berbagai variasi EQ dan fitur sound yang disediain di sini. Ada 3D Sound, Hear ID EQ,
berbagai EQ preset, dan multiband EQ buat kalian yang suka otak-atik EQ secara manual. Lebih jelasnya, nanti akan dibahas di bagian sound, yang menurut saya masih multiband EQ terbaik di antara multiband EQ yang disediakan di aplikasi TWS-TWS lain yang ada di pasaran saat ini. Tapi sekedar informasi singkat di sini, Ear ID adalah EQ yang akan menyesuaikan karakter audio dengan sensitivitas dan preferensi audio kalian. Jadi, di sini pendengaran kita akan dites terlebih dahulu di berbagai frekuensi. Lalu berikutnya, kita bakal diperdengarkan beberapa opsi karakter audio. Kita pilih suka yang mana. Dari situ, aplikasinya akan bikinin EQ custom sesuai dengan hasil tes kita, yang tentunya bisa berbeda setiap orang, teman-teman. Next, buat yang sering lupa batas aman loudness buat dengerin musik pakai TWS atau earphones, kalian wajib buka menu save volume ini. Di sini kita bisa dengerin berapa dB volume audio yang lagi kita dengerin, bahkan secara real time. Bakal dikasih tahu, kalau di atas 90 dB itu udah nggak sehat, 70-90 dB ya masih acceptable, di bawah 70 dB termasuk normal. Dan di antara fitur-fitur TWS Anchor Soundcore yang pernah saya temuin selama ini salah satu fitur yang mungkin yang paling saya suka sampai saat ini. Seringkali kita bisa keenakan dengerin musik berjam-jam dan lama-kelamaan merasa audio yang lagi kita dengerin kurang kenceng karena telinga kita sudah mulai beradaptasi dengan loudness tersebut. Pelan tapi pasti, kita mulai naikin volume sedikit demi sedikit sampai nggak berasa udah kenceng banget sebenarnya. Dan tanpa disadari, makin tinggi juga resiko kita buat kehilangan pendengaran secara permanen. Mengerikan bukan? Itulah kenapa ini fitur yang sangat saya apresiasi banget. Gimana pun, gak peduli lagu yang kalian dengerin seenak apapun, pengalaman audio kalian seenak apapun, kalau pendengaran kita udah gak ada, buat apa semuanya itu? Untungnya, volume yang biasa saya pakai juga masih termasuk normal, di sekitar 70-an dB saja. Dan di sini kita bisa atur batas dB maksimal dari audio di TWS ini. Jaga-jaga aja lah, kalau kita keasikan naikin volume sampai lupa sama batas amannya. Oke, berikutnya kita bisa atur sensor sentuh di TWS 1 ini. Mulai dari tab 1, 2, 3 kali dan tekan tahan. Kita bisa atur secara fleksibel sesuai preferensi. Dan ketika lagi pakai salah satu TWS aja, kita masih bisa berpindah-pindah mode ambient atau ANC dengan pencet tahan di sensor sentuh dari TWS 1 ini. Overall, sensor sentuhnya responsif banget. Ini improvement jauh dari Anchor Liberty 3 Pro yang ketika saya tes dulu, kalau kalian nonton review saya, delay sensor sentuhnya bukan main. Juga menurut saya ini lebih responsif daripada touch sensornya Anchor Space 40 atau squeeze controlnya Liberty 4. Dan ada pengaturan tambahan di mana kita bisa ngebuat sensor sentuhnya terkunci ketika TWS lagi nggak dipakai di telinga. Jadi ini bakal meminimalisir accidental touch ketika TWS ini nggak lagi kalian pakai. Tapi kalau ada satu fitur dari touch sensor yang saya harapin ada di sini adalah akses ke gaming mode. Karena by default, gaming mode masih harus kita akses secara manual di pengaturan tambahan dan harus nonaktifin codec LDAC terlebih dahulu. Ya, semoga Soundcore kasih update firmware berikutnya untuk bisa mengakses gaming mode langsung melalui mekanisme sensor sentuhnya di sini. Tapi untuk gaming mode-nya di sini menurut saya cukup membantu. Karena kalau tanpa gaming mode, saya nyadar masih ada delay lumayan di TWS ini ketika dipakai buat tembak-tembak di aplikasi Gunshot saya ini. Buat nonton film, untungnya relatif aman. Hanya aja, khusus YouTube, tanpa gaming mode, di beberapa video saya masih nyadar ada delay lip sync. Nggak tahu kenapa. Tapi begitu gaming mode diaktifin, lip sync ini tadi udah nggak berasa lagi. Untungnya di sini. Lanjut, TWS ini juga support fitur autoplay pause alias wear detection. Jadi media yang lagi kita pasang atau lagi kita play bakal terpause secara otomatis ketika kita ngelepas TWS ini dari telinga kita. Dan bakal lanjut lagi ketika kita pakai lagi TWS-nya, teman-teman. Fitur ini sejauh ini bekerja secara responsif dan minim delay. Dan sensor wear detection di Liberty 4NC ini juga berguna buat kasih kompensasi audio bila fitting di telinga kiri atau kanan kita agak longgar. Sehingga audio yang lagi kita dengerin bisa tetap seimbang secara stereo kiri kanannya ini, gimana pun posisi TWS di telinga kita. Udah saya coba sendiri dan fitur ini bekerja secara cukup baik. No complaint di sini.
Lalu kita bisa atur juga voice prompt-nya mau diaktifin atau enggak. Sedangkan untuk sound mode, di sini kita bisa pilih mau prioritasin sound quality via kodek kualitas tinggi LDAC atau mau utamain kestabilan koneksi. Biar nggak salah paham dulu sebelumnya, kalau kodek LDAC itu tetap bukan lossless ya teman-teman. Dia masih compress format. Jadi wireless audio lossless itu masih jargon marketing aja lah. Belum ada wireless audio via Bluetooth yang 100% lossless. Nah, kalau kita pindah ke combine audio and connection quality, barulah di sini kita bisa aktifin gaming mode dan dual device connection. Dual device connection memungkinkan kita untuk mengkoneksikan TWS ini ke dua perangkat secara bersamaan. Untuk berpindah-pindah antar perangkatnya, media di perangkat pertama harus di-pause terlebih dahulu, baru play media di perangkat kedua. Dan selang waktu pindahnya juga relatif singkat, sekitar 1-2 detik maksimal. Hanya ada case khusus di sini ketika saya berpindah dari satu perangkat lalu mau ngeplay Spotify di perangkat kedua yang berbasis Android di sini. Seringkali butuh waktu sekitar 3-4 detik baru media di Spotify di Android ini terdengar di TWS ini. Tapi ketika saya amatin, ini hanya terjadi secara niche, secara khusus spesifik ketika kalian mau berpindah ngeplay Spotify di perangkat Android. Selain itu, aman-aman aja. Berikutnya ada fit test. TWS ini akan ngeplay potongan musik singkat untuk memastikan kalian udah dapet seal yang pas atau belum. Lalu kita bisa atur TWS-nya untuk mati sendiri setelah beberapa menit nggak dipakai. Lalu ada fitur seperti yang ada di Liberty 4. Find device, temukan perangkat. Intinya di sini aplikasinya akan ngebuat TWS ini bersuara, sehingga kalau TWS ini hilang atau terselip di mana gitu, kalian bisa temuin dengan dengerin suara tadi. Tapi karena drivernya di sini kecil ya, maka suaranya juga akan pelan teman-teman. Fitur ini hanya efektif dipakai di kondisi keramaian yang sedang ke sunyi. Kalau udah ramai gitu, saya yakin ini bakal kurang efektif. Dan terakhir ada opsi update firmware, kalau memang ada firmware terbaru dari Anchor buat diinstal. Oke, akhirnya kita kelar bahas aplikasinya. Sekarang, dengan segudang fitur yang udah kita bahas tadi ya, gimana dengan ketahanan baterainya? Untuk klaim baterainya sendiri, Anchor ngeklaim TWS ini bisa kasih playtime music selama 10 jam non-stop per TWS. Dan dengan charging case bisa mencapai 50 jam. Waktu saya tes di volume 50-60% dengan kodek LDAC aktif dan ANC on, saya rasa ini salah satu kondisi yang sangat menguras baterai. Liberty 4NC saya ini bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 2 menit. Ini hasil yang lebih baik ya daripada Anchor Liberty 4 yang saya review kapan lalu. Overall baterainya sangat solid dan nggak ada masalah. Lalu untuk nge-charge-nya di sini, ketika baterai charging case udah habis, kalian bisa charge via USB-C, tapi selain itu juga bisa via wireless charging. Nice. Bluetooth-nya di sini udah pakai versi 5,3 dengan teknologi Bluetooth LE, Low Energy, terbaru. Di tempat terbuka, saya bisa berjalan memakai TWS ini menjauhi HP saya sebagai source audio di sini, hingga jarak sejauh 80 meter dengan kodek LDAC aktif. Jarak di mana sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan, teman-teman. Dan kalau LDAC-nya dimatiin, kita pakai kodek SBC, wait for it, jaraknya bisa menjangkau hingga 113 meter. Rekor jarak stabil paling jauh di antara TWS-TWS yang pernah saya tes selama ini. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu mengejutkan, karena Liberty 3 Pro dan Liberty 4 yang pernah saya tes juga punya jangkauan Bluetooth yang sangat luas dan stabil. Oke, sekarang sebelum ke audio, kita akan tes kemampuan call dari TWS 1 ini. Karena di sini Anchor ngeklaim sudah nyematin teknologi AI noise cancelling terbaru, sehingga bisa kasih call quality yang katanya bisa lebih stabil di berbagai kondisi. Klaimnya sih gitu. Kita tes dulu ya. Cus. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya berada di ruangan yang sunyi. Saat ini saya memakai TWS Anchor Liberty 4NC. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Anchor Liberty 4NC ini di kondisi yang sunyi seperti ini. Sekarang kita akan berpindah ke kondisi yang lebih ramai ya. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah memakai TWS Anchor Liberty 4NC. Saya berada di balkon suatu restoran dengan kondisi yang cukup ramai saat ini. Ada banyak mobil lalu lalang di depan saya dan ini suasana kafe, suasana restoran ya. Hanya aja ini tempat yang berbeda dengan tempat saya biasa melakukan call test teman-teman. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Anchor Liberty 4NC ini teman-teman. Sekarang kita coba compare dengan salah satu saudaranya, TWS dari Anchor lainnya, Anchor Soundcore Space A40. Yuk.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah memakai TWS Anker Soundcore Space 40. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Anker Soundcore Space 40 ini kalau dibandingin sama Anker Liberty 4 MC tadi. Saat ini saya berada di kondisi yang sama ya. Saat ini sekitar jam 6 sore, di depan saya ada jalan raya yang cukup ramai kondisinya. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, untuk audionya sekarang teman-teman. Secara power atau volume dulu. Single driver berukuran 11 mm yang ada di Anker Liberty 4 NC ini bisa kasih volume yang cukup kencang buat pendengaran saya. Di pemakaian saya biasa pakai di volume sekitar 60% aja. Dimana volume ini hanya sedikit kalah kencang dari Liberty 4 reguler dan lebih kencang dari Anker Space 40. Review audio kali ini saya akan bahas dalam keadaan TWS ini di mode ANC on dan kodek LDAC aktif ya. Karena ketika ANC off alias mode normal, tuningan audionya agak berbeda. Tuningan audio di kondisi ANC on lebih ke arah V-shape, sedangkan di ANC off lebih ke arah balance ke warm. Lebih ada kesan warmnya dibandingin di mode ANC on. Dengan ANC off, di sini bassnya lebih padat dan decay-nya juga lebih lincah, meski agak kurang dalam hal sub-bass-nya. Vokalnya juga lebih warm, terutama vokal cowok berasa cukup intimate, cukup deep dan cukup maju ya. Sehingga persepsi soundstage yang saya dapetin pun dengan mode ANC off berasa lebih intimate juga dibandingkan di mode ANC on. Nah, sedangkan di mode ANC on yang menjadi fokus utama dari pembahasan review kali ini, tuningannya lebih V-shape. Vokalnya lumayan mundur dan di sini V-shape-nya by default agak lebih dominan di bass daripada di treble. Jadi overall V-shape-nya di sini berasa agak lebih warm dibandingkan V-shape yang kita dapetin di Liberty 3 Pro atau Liberty 4. Frekuensi tinggi di Liberty 4 NC ini nggak sengecering di Liberty 3 Pro maupun Liberty 4. Yang mana ini kabar baik buat saya yang masih ngerasa treble di Liberty 3 Pro dan Liberty 4 masih terlalu tajam buat selera saya, buat pendengaran saya, terutama Liberty 3 Pro. Dan secara extension bass atau sub bass-nya, Anker Liberty 4 NC ini menurut saya punya level sub bass di antara Liberty 4 dan Anker Space 40. Liberty 4 dia lebih rumbling, lebih punya sub bass daripada Liberty 4 NC, tapi 4 NC punya rumbling bass yang lebih, extension bass yang lebih dibandingkan Anker Space 40 yang karakternya memang lebih netral di sini. Simpelnya, tuningan soundnya Liberty 4 NC ini seperti hasil persilangan Anker Space 40 dengan Liberty 4. Liberty 4 NC masih punya sifat V-shape-nya Liberty 4 atau Liberty 3 Pro, jadi treble dan bass overall masih lebih di boost daripada region mid-range, tapi treble-nya lebih smooth dan gak se-analytical Liberty 4, dengan detail di frekuensi treble atas yang masih terjaga. Saya pribadi memang masih lebih penyuka audio yang tipe smooth dan cenderung netral seperti Anker Space 40 ini. Tapi saya tahu juga ada kalanya saya bosan dengan tipikal audio seperti ini dan ada banyak teman-teman saya yang merasa audio Anker Space 40 udah terlalu ngebosenin, kayak kurang greget gitu. Tapi mereka juga merasa tuningan treble di Liberty 3 Pro dan bahkan Liberty 4 masih agak terlalu sizzling, terlalu ngecering buat telinga mereka. Nah, berikutnya saya akan coba rekomendasikan Liberty 4 NC ini ke mereka karena di sini treble-nya udah lebih smooth. Dan secara sound staging di sini, Liberty 4 NC saya rasa juga belum semegah atau se-open Anker Liberty 4 yang versi reguler. Tapi di sini 4 NC sudah lebih megah dan punya pemisahan instrumen yang lebih baik daripada Anker Space 40. Untuk mid-range atau vokal, Liberty 4 NC punya clarity mendekati Liberty 4, tapi dengan kesan harshness atau kesan timbre kering yang udah jauh berkurang di sini. Dengan Liberty 4 NC, di sini Anker sudah lebih ngeboost lower mid-range dibanding Liberty 4 atau Liberty 3 Pro. Dan buat saya pribadi, di antara TWS Anker seri Liberty yang pernah saya coba, untuk genre-genre modern seperti hip hop, R&B, EDM, dance music, saya paling cocok sama Anker Liberty 4 NC ini. Karena treble-nya versi lebih kalem dari yang ada di Liberty 4, tapi at least masih lebih ngecering dan lebih fun dibandingkan di Anker Space 40. Tapi ya, kalau udah dengerin lagu-lagu yang intimate dan lagi pingin ngerasain vokal yang lebih deket, saya by default lebih pilih Anker Space 40. Nah, untungnya di sini seperti kebanyakan
dibandingkan TWS Anchor lainnya, Liberty 4NC sudah dilengkapi dengan berbagai EQ preset, sound effect, 3D sound, dan lain-lain. Ada 3D surround sound yang bisa ngebikin persepsi soundstage berasa lebih luas dengan menggunakan ilusi psychoakustik atau trik soundstage enhancing secara software. Namun seperti fitur spatial audio atau 3D mode di berbagai TWS pada umumnya, fitur-fitur seperti ini akan sedikit mengorbankan timbre, terutama timbre midrange dan treble, dimana overall bakal berasa kayak lebih proses gitu ya, kurang organik, kurang natural. Tapi meskipun demikian tetap aja ya, fitur 3D surround sound ini bisa bantu kasih pengalaman audio yang lebih imersif, terutama ketika kalian pakai buat nonton movie misalkan, atau buat orang-orang yang memang suka dapetin sensasi pengalaman audio dengan soundstage yang luas, pengalaman soundstage yang seolah-olah berasal dari luar kepala gitu, padahal cuma pakai TWS. Berikutnya ada Hear ID Sound EQ. Seperti yang saya jelasin di awal, Hear ID bakal meminta kita untuk mengetes pendengaran kita di berbagai frekuensi dan kita buat pilih-pilih preferensi audio mana yang cocok dengan selera kita. Dan kali ini, setelah Hear ID tes saya dengan Liberty 3 Pro, Anchor Liberty 4, Space 40, nggak pernah ada yang cocok sama saya. Akhirnya, hasil Hear ID tes saya dengan Liberty 4NC ini lumayan mendekati EQ custom favorit saya. Dan finally, saya bisa betah dengerin hasil Hear ID tes saya sendiri dari suatu TWS Anchor. Selama ini saya iri loh sama beberapa orang atau viewer yang bisa cocok sama EQ hasil Hear ID test mereka. Untuk selera saya sendiri, saya bakal lebih suka kalau mid-nya dimajuin, karena by default agak terlalu V-shape buat selera saya yang lebih suka audio lebih balance. Lalu region mid bass dan treble saya agak kurangin. Dengan settingan EQ seperti ini, bersama dengan Anchor Space 40, Liberty 4NC ini TWS Anchor yang audionya paling cocok sama preferensi saya. Kalau lagi mood buat dengerin timbre yang lebih smooth dan tuningan yang lebih netral atau lebih mid-centric, saya pakai Anchor Space 40. Tapi kalau bosen sama Space 40 dan mau tuningan yang lebih dinamis, lebih technical, treble dan bass lebih extended, saya bakal ganti pakai Liberty 4NC ini. Yes, Liberty 4 punya fitur-fitur yang lebih wow, dengan spatial audio, head tracking features, sampai fitur heart rate monitoring yang saya sebenarnya nggak begitu perlu ya untuk ada di suatu TWS. Tapi secara value, di harga yang lebih murah, meskipun fiturnya nggak sevariatif Liberty 4, Liberty 4NC bahkan masih punya beberapa aspek yang mengungguli Liberty 4. Seperti adanya fitur Adaptive ANC dan kualitas ANC yang lebih kedap overall. Plus fitur gaming mode, sesuatu yang anehnya nggak tersedia di Anchor Liberty 4 reguler. Harga Rp999.000, produk ini well priced banget. Dan kalau Anchor Space 40 di tahun lalu menyabet Best Value TWS favorit versi Mytek Audio, Liberty 4NC ini bahkan menurut saya punya value yang lebih lagi dan di harga yang bahkan lebih murah dari Anchor Space 40. Dan bahkan mungkin ini salah satu kandidat kuat dari TWS favorit Mytek Audio tahun 2023 ini. Meski sayangnya, TWS ini harus saya kirim balik ke Anchor setelah saya review. Tapi mungkin saya akan pertimbangkan untuk beli sendiri nanti, kita lihat ya. Yang jelas kalau beli pun, kayaknya saya mesti beli Anchor Soundcore Liberty 4NC ini di periode 24 sampai 31 Agustus nanti, karena harganya masih Rp999.000. Kata Anchor ya, harga normalnya sih di Rp1.099.000 alias Rp100.000 lebih mahal. Lagi, ini bukan iklan teman-teman, saya cuma menyampaikan titipan pesan dari Anchor aja untuk periode launching dan harganya ini. Tapi memang saya genuinely cukup impress sama TWS 1 ini. Oke, kalau gitu kita ketemu di video berikutnya. Semoga review kali ini membantu. Thank you udah nonton videonya sampai detik ini, dimana ini videonya sangat panjang teman-teman. Nggak tahu bakal berapa menit ini. Tapi ya, semoga reviewnya membantu. See you, bye guys.